syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para hadirin sekalian yang menyempatkan waktu pada malam hari ini sekaligus memenuhi ibadah sholat tarawih di musala Baharudin ini. Dalam kesempatan malam hari ini saya diberi waktu untuk mengisi kultum atau kuliah 7 menit dengan tema akuntansi Ramadan. Tentunya semuanya kaget, kok bisa ada akuntansi Ramadan? Dilihat dari filosofinya, mari kita artikan terlebih dahulu apa itu akuntansi, apa itu Ramadan, sehingga nanti ketemu di mana ketemunya kok bisa ada akuntansi Ramadan. Biasanya adalah ada akuntansi perusahaan, baik perusahaan biasa, perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur, bahkan ada akuntansi pemerintahan. Namun kali ini lebih unik lagi dunia, yaitu akuntansi Ramadan. Ditinjau dari segi arti akuntansi itu sendiri adalah ilmu seni. Seni apa? Seni mencatat. Apa yang dicatat? Transaksi, baik transaksi tunai maupun transaksi non tunai atau kredit. Sedangkan Ramadan adalah merupakan bulan ke-9 dari kalender Hijriah, di mana pada bulan ini adalah diwajibkan, bahkan diwajibkan, bukan diwajibkan, ini merupakan rukun Islam bagi umat Islam atau Muslim untuk melaksanakan ibadah puasa. Untuk melaksanakan ibadah puasa seluruhnya, baik yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Karena puasa itu merupakan rukun Islam yang keempat. Oleh karena itu, ada apa di dalam puasa ini? Ketika kita berpuasa, tentunya kita banyak pengeluaran. Baik pengeluaran yang pertama adalah pengeluaran yang bersifat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama di bulan Ramadan ini. Pertama, persiapan untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi di sini tentunya para bapak, para ibu, para adik atau para ibu rumah tangga akan mempersiapkan bekal apa yang akan dipersiapkan nanti ketika menjelang sahur. Sehingga dikatakannya itu adalah pembelian persediaan untuk persiapan sahur. Yang kedua, bekal apa yang sekiranya atau persediaan apa yang harus dihidangkan menjelang buka. Tentunya di sini adalah ada pengeluaran atau ada pembelian di saat menjelang buka nanti. Ketiga, kita tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Cuma dalam hal ini adalah zakat. Keempat adalah ini lain-lain dari yang wajib tadi, yang rutin dilaksanakan adalah sedekah. Oleh karena itu, dari beberapa transaksi ini tentunya kan ada yang tunai, ada yang kredit, ada yang tidak sengaja dalam untuk berhutang kepada tetangga, atau kadang-kadang uangnya nggak cukup sehingga muncul yang namanya utang piutang. Oleh karena itu, di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 dijelaskan bahwasanya setiap transaksi baik tunai maupun kredit harus dicatat. Bahkan jika yang bertransaksi itu adalah kurang balik orangnya, maka perlu didampingi. Supaya apa? Supaya tidak ada penyelewengan atau tidak ada supaya tidak ada kesalahan atau permainan atau mempermainkan dari orang yang dewasa itu tadi. Itu Al-Quran memerintahkan pada kita untuk mencatat semuanya, baik tunai maupun kredit. Di samping itu, kenapa kok sudah dicatat? Kalau kita ngutang supaya kita tidak lupa. Ingat, supaya kita tidak lupa, makanya kita perlu dicatat. Baik transaksinya itu misalnya pembelian dan sebagainya, itu dicatat. Itulah namanya pengeluaran.
Lalu di mana fungsi akuntansi? Akuntansi itu fungsinya itu di mana? Akuntansi itu di situ. Sesuai dengan teorinya tadi, sesuai dengan pengertiannya, bahwasanya mencatat apa yang dicatat, transaksi tadi yang dicatat. Supaya apa? Supaya kita tuh mengetahui berapa jumlah pengeluaran hari ini, berapa jumlah pemasukan hari ini, atau minimal berapa pendapatan atau pemasukan, atau berapa uang yang masuk pada kantor kita, sehingga kita siap untuk membelanjakan di bulan Ramadan. Apakah kita di sini menghambur-hamburkan atau tidak? Di sini pentingnya akuntansi itu. Jadi kita itu mengevaluasi. Jika setiap hari membelanjakan 50.000, kira-kira kalau uang yang masuk misalnya 1 juta dalam 1 bulan itu cukup tidak kira-kira? Atau jangan-jangan kita tuh selalu memboros-borosan misalnya. Misalnya kita adalah membelanjakan yang penting belanja. Ketika buka bersama itu yang paling rawan. Ketika buka bersama yang paling rawan. Di siang hari semuanya kita itu minta segala jenis makanan. Tapi di sore hari menjelang buka puasa semuanya itu adalah tidak dihabiskan. Artinya itu ketika kita tuh sudah merasakan manisnya air atau es campur lah bahasa sekarang itu, kita tuh sudah tidak mau makan lagi. Itulah kadang-kadang saudara karena nafsu kita. Di siang hari kita menginginkan semuanya, tapi di malam hari kita sudah KO. Makanan tidak dihabis. Nah itu namanya pemborosan. Akuntansi itu di situ dapat untuk memberikan solusi supaya tidak begitu apa. Belilah apa belanjalah sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai kita itu adalah memboros-boroskan. Bahkan boros itu pun tidak dilarang oleh Allah. Di dalam surat Al-Isra ayat 26 sampai ayat 27 dilarang itu. Wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabil wa la tubadhiru tabdhira. Innal mubadzirina dilanjutkan dalam ayat 27. Innal mubadzirina kana liman sayyabin wa kana syaitanu lil insani kafur. Artinya kita tuh memang dilarang untuk pemborosan. Bahkan di dalam ayat 27 itu boros itu adalah teman dari setan. Makanya Allah itu melarangnya. Oleh karena itu, di dalam bulan puasa ini, mari kita berhati-hati, kita melakukan atau membelanjakan uang yang kita miliki itu seefisien mungkin. Supaya apa? Supaya kita tuh minimal tidak punya hutang di Ramadan ini, atau minimal persediaan atau uang yang kita miliki cukup untuk 1 bulan penuh ini. Sehingga kalau kita tuh mendapatkan penghasilan di bulan berikutnya, bisa digunakan untuk bulan berikutnya. Jangan sampai membongkar. Bulan ini kita bayar hutang, bulan berikutnya kita dapat gaji misalnya adalah dibayar hutangnya sehingga selalu kekurangan. Oleh karena itu, akuntansi itu datang untuk meminimalisir pemborosan tadi. Oleh karena itu, kesimpulan dari ini semuanya, saudara-saudara atau bapak-bapak semuanya, bahasanya kita intinya itu adalah di dalam bulan Ramadan ini adalah kita sebenarnya dituntut untuk melakukan transaksi yang seperlunya atau pembelian bekal kita yang secukupnya, bukan yang berlebihan. Supaya apa? Supaya kita itu supaya apa yang kita belikan itu adalah sesuai atau tidak mubazir, sehingga kebutuhan uang yang kita miliki bisa digunakan untuk keperluan yang lain atau kebutuhan yang lain. Saya kira itu kuliah 7 menit ini mudah-mudahan bermanfaat, terutama kepada ibu-ibu yang sudah punya suami. Nanti bisa dibuatkan laporan pertanggungjawaban kepada suami. Bahwasanya uang di bulan Ramadan ini adalah telah cukup digunakan atau bahkan lebih. Jangan sampai terjadi utang sehingga suaminya tidak marah. Begitupun juga bagi bapak-bapak yang sudah punya istri, laporan juga pada istrinya bahwasanya uang bulan Ramadan ini sudah cukup sehingga tidak ada utang, sehingga dan paling bermanfaatnya lagi itu adalah tidak ada percekcokan di antara rumah tangga itu. Saya kira itulah manfaatnya laporan pertanggungjawaban kepada suami, laporan pertanggungjawaban kepada istri. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.